Ya, baik anak-anak kami sekalian, kali ini kita akan masuk pada poin pemahaman terhadap materi bagaimana sikap gereja memandang penerapan terhadap demokrasi dan perjuangan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia merupakan perwakilan Allah di tengah-tengah dunia untuk mewujudkan keadilan bagi bangsa dan negara. Sebagai instansi yang percaya kepada Allah, maka gereja telah mengajarkan lebih baik terkait dengan penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Gereja paham terhadap pesan-pesan yang diberikan Allah dalam kitab Kejadian bahwa ternyata manusia itu memiliki hak asasi manusia. Hak asasi itu berasal dan bersumber dari Allah, sebab konsep penciptaan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah telah menjelaskan secara baik dan rinci terkait dengan penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana penerapan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia? Kita akan lihat dalam berbagai lini kehidupan yang diterapkan dan dijalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Tetapi yang paling utama, gereja telah mengajarkan terkait dengan Matius 7 ayat 21 terkait pesan Allah. Apa yang akan kamu kehendaki supaya dilakukan oleh orang lain di dalam kehidupanmu, maka perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada orang lain. Ini mungkin yang akan harus kita bahas lebih lanjut terkait dengan program dan materi sikap gereja terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Mari kita perhatikan bagaimana tanggapan dari setiap kelompok. Terima kasih. Selamat pagi kalian, selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mengutarakan pendapat kami mengenai makna dari puisi yang berjudul Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang puisi yang berjudul Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia. Puisi tersebut ditulis oleh W.S. Rendra mengait ke kemuka Indonesia untuk mengenang lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Ketika 1.000 lebih orang di Indonesia diperkosa, disiksa, dibunuh, dan dibakar, bahkan disengsarakan. Pada bait satu puisi ini menceritakan tentang analisis atau pendapat penulis tentang apa yang terjadi pada Mei 1998 di Indonesia. Menurut Arkian dalam puisinya, terdapat fenomena atau peristiwa yang sangat mengerikan, dibuktikan dengan salah satu saja dalam puisi, yaitu bangkai-bangkai terletak lengket di aspal jalan. Nah, kemudian pada baris ke-6 sampai baris ke-10 menceritakan tentang kehidupan yang tidak pasti, tentang mengenai hak yang ada pada diri mereka. Kemudian pada baris ke-17 sampai ke-21 mengartikan bahwa hukum adil hanya untuk orang-orang khusus dan tidak didapatkan oleh semua orang. Pemerintah tidak mewujudkan arti adil yang sebenarnya, yaitu adil harus dimiliki oleh setiap orang. Lalu puisi ini memiliki makna utama, yaitu kritik kepada penguasa, yang dimana W.S. Rendra mengekspresikan kritik kepada penguasa yang dianggap merusak negara dengan mengabaikan hukum dan keadilan. Lalu poin awal pada puisi ini ialah kekerasan sosial, yang dimana gambaran mayat yang terletak dan hukum yang terletak di selokan menggambarkan runtuhnya tatanan sosial dan ketidakberdayaan rakyat pada saat itu. Lalu poin penting berikutnya ialah kehancuran nilai moral. Puisi ini menyoroti rusaknya nilai-nilai moral dalam masyarakat. Para politisi, raja-raja dan tentara yang seharusnya melindungi rakyat justru menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Dan yang terakhir, pesan keadilan dan harapan. Rendra menegaskan bahwa apa yang seharusnya ditegaskan adalah hukum yang adil, bukan kepercayaan pada ratu adil, janji palsu atau kekuasaan. Dia mengingatkan bahwa hanya dengan keadilan bangsa dapat berubah kembali. Guru dan teman-teman sekalian, jadi pada saat kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan kita mengenai hak asasi manusia. Nah, pandangan ini dapat kita lihat dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 34, di mana dikatakan bahwa apakah hukum yang terutama itu menurut Allah? Setelah itu Allah menjawab, hukum yang terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, dari hal ini kita dapat melihat bahwa kita tidak dapat hanya mengasihi Allah saja, namun kita tidak dapat mengasihi sesama kita. Hubungan vertikal
vertikal antara manusia dengan Allah harus terwujud pula dalam hubungan horizontal antara manusia dan Sang. Hubungan itu dapat kita lihat dalam Alkitab yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 4 ayat 20. Dikatakan pada 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan pada 1 Yohanes ayat 4 pasal 4 sampai ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi sesama berarti menunjukkan kepedulian kepada sesama, kesediaan untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Hal tersebut terdapat pada kitab Amos 5 ayat 21 sampai 24. Menyatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan merupakan ternak yang sambung, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gabusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergunung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi intinya bahwa kita harus melaksanakan keseimbangan, yaitu antara hubungan kita vertikal kepada Tuhan dan juga hubungan horizontal kita terhadap sesama manusia kita. Demikianlah pandangan kita mengenai hak asasi manusia. Terima kasih. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sikap Yesus menyangkut politik dan kemanusiaan. Oke teman-teman, jadi pada kasus ini ketika orang Farisi ingin menjebak Tuhan Yesus, mereka bertanya, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dan itu tertulis di Matius 22 ayat 17. Maka jawab Yesus kepada mereka,